Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi annabi ya'ni darajati bil jannah wa yafa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافيتهم وسلامتهم ثم الفاتحة صاحب الكتاب حضرة الإمام أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم إلى محمد الدسوقي ثم إلى حضرة الباقي عبد الله بن موسى العطار لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما والتعليما والتذكرا والتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Sampai mana kita? Hah? Mustahil ya? Hah? Wa mimma yajibu fi haqqihi ta'ala ishruna sifat wa mimma yastahilu fi haqqihi ta'ala ishruna sifat wa hiya adadul ishrinal ula. Berikutnya kita akan membahas sebagian dari perkara yang mustahil bagi Allah, sebagian sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Kenapa kok sebagian? Karena sifat yang mustahil bagi Allah itu tidak terbatas. Kenapa kok di sini cuma dibahasnya 20? Karena kemampuan akal untuk memberikan perincian dengan dalil-dalilnya hanya 20. Adapun yang akal nggak bisa menemukan dalilnya secara terperinci, maka sifat itu tidak terbatas gitu. Nah, orang yang nggak ngaji ini boro-boro ngerti yang nggak terbatas, yang 20 aja nggak ngerti, kan berat. Sedangkan seorang muslim itu
wajib mengenal sifat-sifat Allah beserta hukumnya. Bukan cuma kenal sifat Allah saja, tapi beserta hukumnya. Sifat itu wajib atau mustahil atau jaiz. Karena dengan menemukan hukumnya, kita akan bisa menemukan nafi dari apa yang telah ditetapkan. Ada orang ngerti sesuatu nih, alam ini baru, ngerti nih, alam ini diciptakan, ngerti nih. Ditanya hukumnya apa alam ini baru, ya pokoknya baru, nggak ngerti hukumnya. Wajib alam ini baru, nggak ngerti. Ketika dia nggak ngerti wajib, maka mesti nggak ngerti kebalikannya, apa yang mustahil bagi alam ini gitu. Tapi ketika ente ngerti, oh hukumnya alam ini baru itu wajib, maka akan ngerti pula kebalikannya. Kalau alam itu nggak baru, hukumnya mustahil gitu. Begitu pula haknya Allah. Ketika kita ngerti yang wajib bagi haknya Allah, maka akan tahu sebaliknya dari sifat-sifat itu hukumnya mustahil gitu. Makanya ini penting. Wah, ada orang muslim kok nggak ngerti ini, ya Allah, berat. Dia nyembah Allah, tiap hari zikir kepada Allah, sujud kepada Allah, tapi nggak pernah kenal sifat-sifatnya Allah. Gimana? Jadi ketika dia nyebut namanya Allah, mentasbihkan Allah, mengagungkan Allah tanpa tahu apa yang menjadi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi setelah kita membahas yang wajib bagi Allah, jumlahnya ada 20. Lalu kita akan membahas pula lawannya. Dari yang 20 itu lawannya juga 20. Maka lawannya dari yang wajib disebut mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah ada pada zatnya Allah. Kalau wajib, sesuatu yang pasti ada, yang tetap adanya pada zat Allah. Kalau mustahil, sesuatu yang tidak akan pernah ada pada zatnya Allah. Maka jumlahnya ada 20. Maka yang 20 mustahil ini adalah lawan dari 20 yang pertama. Mana yang pertama? Yaitu sifat-sifat yang wajib. Muraduhu bidziddi huna dziddul lughawi. Maka maksudnya musannif Imam As-Sanusi mengatakan 20 itu menjadi lawan dari yang 20. Maka perkataan lawan itu maknanya secara bahasa, gitu loh. Secara bahasa nih, secara mudah, orang Arab kalau menyebutkan kebalikan sesuatu ya lawannya, gitu aja gitu loh. Padahal nanti kalau mau diperincikan secara istilah, 20 ini tidak semua menjadi lawan. Ada yang nakid, ada yang zid, ada yang akhasu min didihi, ada yang musawi, ada yang musawi linakidihi, ada yang akhasu min nakidihi. Ini kalau mau diperincikan, tapi secara mudah disebut yang 20 mustahil ini lawan dari 20 yang wajib.
Wa huwa kullu munafin sawa'un kanat wujudiyan au adamiyan. Tuh. Yang disebut dengan lawan secara bahasa itu apa? Setiap hal yang menafikan, baik yang bersifat wujud maupun yang bersifat adami. Sesuatu yang menolak, sesuatu yang bertolak belakang dengan perkara yang satu, maka disebut lawan, gitu loh. Mau itu perkaranya wujudi ataupun perkaranya adami. Wujudi itu sifat apa contohnya? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sifat-sifat ma'ani namanya sifat apa? Wujudi. Nah, sifat adami kayak apa? Kidam, bako, mukhalafah lil hawadith. Ini sifat-sifat adami. Artinya baik itu yang wujudi maupun yang adami, kalau disebutkan kebalikannya berarti disebut namanya lawannya. Kuasa, lawannya apa? Lawannya berkuasa apa? Lemah. Lawannya pinter apa? Bodoh. Lawannya hidup apa? Mati, gitu loh. Lawannya berawal apa? Hah? Tidak berawal atau baru. Lawannya tidak berawal, baru, gitu. Lawannya beda, sama. Ini 20 itu kalau ditolak atau dihadirkan kebalikannya maka disebut namanya dzid. Faka'annahu yaqulu yastahilu fi haqqihi ta'ala kullu ma yunafi sifatan minas sifatil ula. Seakan-akan musannif mau ngomong begini, mustahil bagi Allah setiap perkara yang meniadakan sifat yang wajib. Kan sudah kita putuskan Allah Tuhan itu harus bersifat 20. Hilang satu bukan Tuhan. Jadi kita ini mengatakan Allah itu Tuhan nggak sembarangan. Bukan hanya orang sekarang nyebutnya apa? Klaim itu apa? Klaim itu tuduhan sepihak namanya. Saya mengklaim, saya menetapkan diri saya ini orang paling pinter, itu klaim namanya. Buktinya mana? Ya nggak ada buktinya. Nah, kita mengatakan Allah itu satu-satunya Tuhan, itu bukan klaim, bukan hanya tuduhan sepihak, tapi itu berdasarkan bukti, berdasarkan fakta bahwa Allah yang menciptakan, yang mengurus seluruh jagat ini harus sifatnya 20. Maka Tuhan-Tuhan yang disebutkan oleh mereka yang menuduh mereka sebagai Tuhan, kita tolak dia sebagai Tuhan karena tidak memenuhi kriteria ketuhanan, gitu loh. Karena tidak ada sifat yang 20 ini, maka mereka pasti bukan Tuhan, gitu loh. Si anu nuduh si ini Tuhan, si B nuduh si ini Tuhan, si C nuduh si ini Tuhan, nggak apa-apa. Mereka mengklaim namanya. Mengklaim itu berarti apa sih ya? Hah? Hah? Mengira-ngira. Mengaku-ngaku. Kalau ini adalah
Tuhan, tapi tanpa adanya bukti. Mereka semua yang menuduh ini sebagai Tuhan, ini Tuhan, alasannya satu, karena berita bapaknya. Dua, karena perasaannya, feeling. Menurut saya, ada Tuhan kok menurut saya. Ini adalah Tuhan. Rasa-rasanya. Makanya dalam kitab Imam As-Sanusi itu yang namanya syirik itu ada 6. Kafir itu ada 6 macam. Yang pertama, kafirnya orang yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, menghadirkan Tuhan selain Allah. Artinya begini, Tuhan selain Allah itu begini, Allah Tuhan, ada Tuhan lagi. Andai Allah nggak ada, maka Tuhan ini bisa menguasai, gitu loh. Andai Tuhan ini nggak ada, Allah bisa menguasai. Tapi sekarang ada 2 Tuhan dan dua-duanya diakui, gitu loh. Yang ini Tuhan, yang ini Tuhan. Itu namanya syiriknya menyekutukan atau menghadirkan adanya Tuhan lain selain Allah. Maka yang demikian seperti contohnya siapa? Seperti contohnya kekafirannya orang-orang Majusi. Orang Majusi itu mengakui api sebagai Tuhan. Sebenarnya yang diakui Tuhan itu bukan apinya, karena dia tahu api itu makhluk. Yang diakui Tuhan siapa sebenarnya? Yang diakui Tuhan sebenarnya cahaya. Jadi ada 2 penguasa di jagat ini. Tuhan yang menguasai terang dan Tuhan yang menguasai kegelapan. Ini pendapatnya orang-orang Majusi. Jadi dia menghadirkan ada Tuhan lain selain Tuhan yang menguasai terang, yaitu Tuhan yang menguasai gelap. Andai Tuhan yang menguasai terang ini hilang, maka Tuhan yang menguasai gelap bisa menguasai atas dan bawah, gitu loh. Tuhan yang atas itu Tuhan terang, Tuhan yang bawah Tuhan kegelapan. Kayak inilah kalau di agama Hindu itu adanya apa? Ada Wisnu, ya, ada apa lagi? Brahma, ada kenapa kok muncul Tuhan yang lain? Kenapa? Karena Tuhan yang lain muncul itu nggak menerima kebijakan Tuhan yang ini, gitu loh. Nggak cocok sama kebijakan Tuhan yang ini, maka dia muncul sebagai penguasa sendiri. Udah ente kita bagi tugas saja lah, ente nguasain sono, saya tak nguasai sini, gitu loh, kayak begitu. Itu syirik yang macam pertama tuh. Syirik namanya sini jauh-jauh amat. Ada lagi syirik yang kedua, yaitu syiriknya orang-orang Nasrani yang dia mengatakan Tuhan itu
tersusun dari beberapa organ, beberapa oknum. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ada Roh Kudus. Tiga ini menyatu baru jadi Tuhan. Nah, kalau begitu pertanyaannya, kalau tiga ini nggak ada, nggak berkumpul, berarti tidak menjadi Tuhan. Hah? Menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu, ya tiga oknum ini berkaitan semua. Kalau nggak ada tiga ini, maka nggak ada Tuhan. Dia nggak disebut Tuhan. Ketika nggak disebut Tuhan, berarti ya nggak bisa menciptakan sesuatu. Nah, pertanyaannya, ini adanya Yesus itu sejak semula atau baru muncul gitu loh. Kalau dia baru muncul, waktu penciptaan alam ini yang menciptakan siapa? Tiga-tiganya itu menciptakan atau salah satu yang menciptakan? Ini syirik yang nomor 2. Syirik yang menganggap Tuhan itu tersusun dari beberapa oknum. Kalau yang pertama kan keduanya punya kemampuan yang sama. Yang kedua ini enggak. Dia enggak punya kemampuan yang sama, tapi dia berkumpul menjadi satu gitu loh. Ketika berkumpul jadi satu, maka jadilah disebut dia Tuhan. Satu adalah tiga, tiga adalah satu. Padahal kan tiga ya bukan satu, satu ya bukan tiga ya. Kalau ente ke warung, namanya ke warung, terus beli rokok atau beli makanan, saya beli ini berapa semuanya? Oh semuanya 3.000. Ente kasih uang 1.000 namanya. Kenapa? Satu adalah tiga, tiga adalah satu gitu. Mau nggak orangnya? Minta tambah berapa? 2 lagi. Berarti satu ya bukan tiga, tiga ya bukan tuh gitu kan. Masa ada tiga ya satu, satu ini orang. Ini bukan luar biasa itu. Namanya apa? Namanya di luar akal gitu loh maksudnya. Kalau di luar biasa itu bisa terjadi. Kalau luar akal perkara yang mustahil. Terus kata Imam Sanusi ada lagi macam lagi syirik. Syiriknya orang-orang yang disebut orang-orang jahiliyah, yang mereka mengatakan bahwa saya ini mengakui Allah itu Tuhan, tapi saya menyembah Lata, menyembah Uzza, itu tujuan saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lata Tuhan? Bukan. Kok kamu sembah? Cara ibadah saya untuk mendekat kepada Allah dengan perantaranya Lata ini, gitu loh. Lata, Uzza, Hubal, Manat. Ini menjadi perantara untuk menyembah kepada Allah. Nah, ketika Nabi datang, Nabi ngomong, Allah itu nggak pernah merintahin cara ibadah yang begitu. Kalau mau mendekatkan diri kepada Allah, caranya ikut saya. Jangan ikut cara kamu sendiri. Oh, nggak bisa. Cara ini sudah dikerjakan nenek moyang kami. Yang pertama menghadirkan patung itu namanya pendahulu.
Yang berikutnya namanya pengikutnya. Ini dua macam kafir nih. Yang pertama biangnya, pionirnya itu namanya pendahulu. Yang pengikutnya namanya orang-orang yang taklid gitu loh. Ente kok ibadahnya begini kenapa? Ikut bapak saya. Lah bapak yang ditanya, ente kok begini kenapa? Ya pengen aja gitu loh. Kayak dengan begini rasa-rasanya bisa mendekat kepada Tuhan, itu rasa-rasa. Dia nggak punya alasan untuk mengatakan cara ibadah seperti itu diperintahkan oleh Allah, nggak ada alasannya, nggak ada. Hanya rasa-rasanya saja. Yang pertama mengadakan patung-patung untuk disembah itu orang-orang bodoh, yang mengikuti lebih bodoh gitu loh maksudnya. Udah tahu ini bodoh kok diikutin gitu. Dan ini orang-orang yang nggak pernah tahu, nggak pernah kenal kepada sifat-sifat ketuhanan. Yang menghadirkan tadi Majusi ada Tuhan lain, nggak kenal Tuhan itu yang bagaimana, hingga dia mengakui cahaya sebagai Tuhan. Ini kalau zamannya Nabi Ibrahim, yang jadi Tuhan siapa? Yang dianggap sebagai Tuhan siapa? Hah? Zaman Nabi Ibrahim yang ditolak, yang Nabi Ibrahim mengajarkan tentang penolakan ketuhanan siapa? Planet. Bintang-bintang diakui sebagai Tuhan. Bulan diakui sebagai Tuhan. Matahari sebagai. Saya mau nanya, kalau bulan purnama, air laut gimana kondisinya? Kalau nggak purnama, berarti bulan bikin laut naik dan bikin laut, maka diakui Tuhan, bulan punya kekuatan gitu loh. Itu loh kekuatan bulan. Kalau dia purnama bisa menaikkan air. Kalau dia nggak purnama, air laut, dianggap bulan punya kemampuan hingga dia menyembah bulan. Ada yang nyembah bintang. Oh, kalau bintang ini bergabung dengan bintang ini akan ada kejadian begini gitu loh. Kalau bintang ini bergabung akan ada kejadian begini. Itu sampai sekarang banyak pengikutnya. Kalau kita kenal namanya zodiak. Ada apa namanya? Leo, apalagi Gemini, Gemoy nggak ada ya? Apalagi itu? Hah? Kenapa kok mereka muncul? Karena mereka nggak kenal sifat-sifat itu doang intinya. Maka kita mertakan yang namanya Tuhan, ente mau ngaku ini Tuhan, kriterianya kenali dulu Tuhan itu yang bagaimana, gitu loh. Maka orang Islam membuat, ulama-ulama kita membuat batasan, Tuhan wajib yang sifatnya 20. Wujud, qidam, baqo, mukhalafah, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Apabila tidak ada 20 sifat ini, maka dia pasti bukan Tuhan. Gitu. Makanya kita ini jadi orang Islam nggak boleh kata bapak saya, nggak boleh. Nanti kamu jadinya kayak orang-orang Arab yang menyembah Lata Uzza hanya gara-gara ngikutin bapaknya, ngikutin tuannya, ngikutin guru-gurunya. Jadi gimana? Kamu nyembah Allah harus karena berpikir bahwa Allah itu memang betul-betul Tuhan gitu loh. Artinya
dengan saya menjadi orang Islam, karena bapak saya mengenalkan saya kepada Allah, dengan jalan itu saya mencari kebenarannya. Bener nggak sih bapak saya itu nyembah Allah dan Allah betul-betul Tuhan itu bener apa enggak? Setelah saya selidiki, kamu teliti, kamu riset, ternyata betul kalau Allah tuh, maka saya nyembah Allah sebagai Tuhan hasil dari apa? Penelitian, berpikir gitu. Makanya harusnya semua orang yang dilahirkan oleh Allah dari bapak mana saja begitu caranya. Betul nggak sih bapak saya ini mengatakan Wisnu itu Tuhan, itu betul nggak? Bapak saya mengatakan Trimurti itu Tuhan, betul nggak? Tuhan saya mengatakan Yesus Tuhan, betul nggak? Tuhan saya mengatakan Zeus Tuhan, betul nggak? Bapak saya mengatakan Lata Tuhan, betul. Harusnya saya mau teliti gitu, bukan pokoknya kata bapak saya begini dan begini aja lah. Ini namanya taklid, gitu loh. Taklid itu ikut-ikutan. Maka ketika kamu jadi orang Islam kok ikut-ikutan, berarti Islam kamu hanya untung-untungan. Untung bapak kamu orang Islam. Kalau bapak kamu nggak Islam, kamu jadi apa? Jadi-jadian, nggak jadi hantu beneran ente gitu. Untung bapak kamu Islam. Jadi orang Islam nggak boleh taklid. Kita dikasih akal, harus berpikir. Karena bapak saya orang Islam, maka saya menteliti Allah itu betul-betul Tuhan atau bukan. Setelah saya teliti, oh ternyata memang Allah adalah Tuhan yang bersifat dengan sifat 20 gitu. Jadi orang yang ketika kita mengatakan Allah Tuhan itu nggak sembarangan. Bukan saya mengklaim Tuhan saya yang paling benar, bukan. Memang hanya Allah lah yang Tuhan gitu loh. Selain Allah bukan Tuhan. Kenapa? Karena tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan gitu. Bukan, oh Tuhan mah banyak, ini mah Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Lah yang bikin alam yang mana? Bareng-bareng. Ya bikin alam satu, lah yang lainnya nonton. Nah, Tuhan apa nonton doang gitu. Jadi kita harus betul-betul punya pembuktian tentang sifat-sifat ketuhanan. Maka di sini katakan apa? Bahwa apabila sifat yang 20 itu dinafikan atau ditiadakan, maka hukumnya mustahil. Berarti 20 yang pertama itu namanya apa? Wajib. Perkara wajib ini nggak bisa dihilangkan. Kalau perkara wajib dihilangkan, hukumnya jadi apa? Mustahil, gitu loh. Allah ada. Kalau dikatakan Allah itu tiada, hukumnya apa? Mustahil, gitu loh. Allah hidup. Kalau dikatakan Allah itu mati, hukumnya apa? Mustahil, gitu loh. Jadi 20 yang pertama itu wajib, tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan, maka akan terjadi hukum mustahil. Lama taqarrara wujubuha lahu ta'ala aklan wa syar'an wa qad arafta anna haqiqatal wajibi ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu lazima alla yaqbala jalla wa azza
ittisafa bima yunafi syai'an minha. Lamma taqarrarul wujubuha lahu ta'ala aqlan wa syar'an, ketika akal bisa menemukan alasan, bisa menetapkan tentang wajibnya sifat yang 20, akal menetapkan nih, didukung oleh berita-berita apa? Syariat. Oh, kata akal Allah itu ada. Nabi mengatakan Tuhan itu ada, cocok nih. Akal mengatakan Tuhan itu ya pasti satu. Nabi mengatakan qul huwallahu ahad, cocok nih. Apa yang ditetapkan akal dengan berita syar'i ini cocok. Maka ketika semua itu sudah menjadi perkara yang wajib menurut akal dan wajib menurut syariat, berarti perkara-perkara yang wajib ini tidak bisa lagi hilang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Namanya perkara yang wajib. Diberikan pengertian apa sih wajib itu? Ma la yutasawwaru fil akli adamu, sesuatu yang tidak bisa digambarkan oleh akal ketiadaannya. Artinya gini, seseorang yang akalnya sehat, ini ngomongnya sehat loh akalnya. Kalau sakit, kalau sakit ya saya nggak cerita. Kayak gini, yang namanya kentut itu baunya apa? Enak apa nggak enak? Yang bisa ngomong kentut baunya nggak enak, yang hidungnya gimana? Sehat. Kalau hidungnya nggak sehat gimana? Bisa nggak ngomong kentut itu ya biasa-biasa aja? Oh berarti hidung kamu nggak sehat, gitu loh. Yang bisa mengatakan Allah itu wajib ada, gitu loh, dan bisa mengatakan tidak mungkin Allah itu nggak ada, itu yang akalnya pasti sehat. Kalau akalnya nggak sehat, maka Tuhan itu ya boleh ada, boleh aja nggak ada. Berarti akalnya apa? Nggak sehat. Kayak siapa contohnya? Orang-orang filsafat, orang-orang ateis yang mengatakan Tuhan itu nggak ada. Kira-kira akalnya sehat nggak? Kok sampai alam yang gedenya begini masih tidak bisa menunjukkan adanya Tuhan? Apa ini dalil kurang gede? Apa harus dicolok matanya apa gimana gitu loh? Allah katakan apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Aku ciptakan langit, bumi. Ini contoh yang gede banget loh. Siang, malam, ini nggak bisa dipungkiri. Itu adalah petunjuk bagi orang yang punya akal. Akalnya akal apa? Sehat. Harus akal yang, kalau nggak sehat, lah yang nggak bisa. Akalnya, ente mau pakai minyak wangi itu karena tahu sebelah kamu hidungnya sehat. Kalau nggak sehat, ente nggak perlu pakai. Lah untuk apa ente pakai minyak? Ente mau kentut nggak berani karena ente tahu sebelah kamu hidungnya sehat. Kalau nggak sehat, umpama ente di sebuah ruangan pilek semua, ente mau kentut dadut juga nggak ada yang protes gitu loh. Semuanya anteng-anteng aja.
nggak ada baunya. Iya, orang hidungnya nggak pada sehat gimana? Yang bisa mengatakan Allah itu ada hanya orang yang akalnya sehat. Yang akalnya nggak sehat, ada nggak ya? Ya boleh ada, boleh nggak ada. Itu akalnya nggak sehat tuh. Jadi setelah akal manusia yang sehat bisa menetapkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah menurut akalnya dan syariat, berarti sifat-sifat yang wajib tadi tidak akan pernah tiada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nyambung ya? Nyambung apa nyambung? Nyambung apa bingung? Kalau bingung lagi, nyambung Beb, bingung Beb. Cuma bicaranya dua, wajib dan ada dan tiada. Masa masih nggak paham juga kan? Saya mau pakai bahasa apa lagi terus? Cuman mau ngomong wajib dan mustahil, sesuatu yang ditetapkan adanya maka pasti tidak akan mungkin mengalami tiada, gitu loh. Nabi itu wajib benar, maka lawannya apa? Lawannya apa? Nabi itu wajib jujur, lawannya apa? Bohong, gitu loh. Nggak mungkin Nabi itu ngelakuin bohong. Jadi setelah ditetapkan wajib bersifat ini, maka nggak mungkin terjadi lawannya, nggak mungkin, gitu loh. Nah, orang yang nggak ngerti hukum, ketika bisa ngomong Allah itu ya ada, ditanya hukumnya apa, nggak ngerti. Ketika nggak ngerti, nanti nggak bisa tahu lawannya, gitu loh. Jadi pentingnya kamu ngerti hukum, karena akan tahu lawannya. Kalau nggak begini hukumnya mustahil, gitu loh. Allah itu ya wajib tahu. Kalau nggak tahu gimana? Gimana ya? Gimana ya? Lu gimana sih kok gimana ya? Karena ketika ngomong Allah itu tahu, dia nggak ngerti hukum. Jadi banyak orang-orang bisa membicarakan sesuatu tapi nggak ngerti hukumnya sesuatu itu. Ketika dia nggak ngerti hukumnya sesuatu itu, maka pasti nggak ngerti lawan atau kebalikannya. Fungsinya kita ngerti hukum, ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Ketika kita menetapkan sesuatu, kita akan tahu yang selainnya. Kalau nggak begini, ya berarti begini, gitu loh. Kalau nggak begini, berarti begitu. Itu terjadi karena orang itu ngerti hukum. Kalau nggak ngerti, nggak akan bisa meletakkan keduanya. Ngomong bisa ngomong, Allah ada, Tuhan ada, hukumnya apa? Kalau ada orang begitu, ngetesnya gampang. Allah ada, lah kamu ada, matahari ada, nah, bedanya apa? Allah itu cuma satu, matahari bedanya apa? Nah, bingung dia, apa ya? Kenapa? Karena ketika dia ngomong sesuatu itu nggak pakai hukum, hanya ngomong tapi nggak ngerti hukumnya. Maka fungsinya kita ngerti hukum. Oh, yang 20 sifat bagi Allah itu hukumnya apa? Wajib.
Kalau ini wajib, berarti dia ketika hilang akan terjadi lawannya. Kalau ada manusia nih, ada manusia hilang hidupnya, yang terjadi apa? Apa? Mati. Pasti enggak itu? Pasti enggak? Pasti. Kalau hilang satu sifatnya, akan terjadi apa? Lawannya. Kalau ada orang melihat, terus hilang sifat melihatnya, yang terjadi apa? Hah? Pasti enggak? Pasti, gitu loh. Maka ketika kamu bisa memutuskan sifat ini wajib, berarti nggak boleh hilang. Kalau hilang akan terjadi lawannya. Gitu loh. Nah, apabila Allah itu punya lawan dari yang 20, Allah boleh tiada, Allah boleh buta, Allah boleh mati. Kalau begitu nggak ada bedanya dengan makhluk. Itu kan bedanya apa dengan kita dong kalau begitu? Maka Allah itu nggak boleh menerima sifat-sifat yang lain dari yang 20, menunjukkan Allah itu beda dengan makhluknya. Karena yang boleh menerima lawan dari sifat-sifat ini adalah makhluk. Makhluk boleh hidup, boleh mati, boleh ada, boleh tiada, boleh pinter, boleh bodoh, boleh ngomong, boleh bisu. Maka Allah nggak boleh demikian, gitu. Jadi sifat-sifat yang 20 ini dihukumi bagi Allah apa? Wajib. Apabila ini tiada, maka akan terjadi hukumnya apa? Mustahil. Ini loh yang dimaksud oleh Imam As-Sanusi. 20 ini kalau ditiadakan maka akan muncul lawannya, gitu. Itu pasti tuh. Kalau ada orang ini hidup, oh enggak, udah enggak hidup, namanya apa? Ya enggak hidup, ya enggak hidup namanya apa? Mati? Enggak, gimana? Enggak hidup juga enggak. Nah, ada begitu. Ini orang nggak bisa melihat, buta dong? Nggak buta, melihat enggak juga. Lah apa melihat enggak, buta enggak? Ente ini waras apa enggak waras? Jadi kalau sifat itu hilang, mesti akan muncul apa? Kebalikan dari sifat tersebut. Jadi yang namanya Allah, Tuhan, itu wajib bersifat dengan sifat yang 20. Mustahil yang 20 itu hilang. Kalau yang 20 ini hilang, akan muncul lawannya. Kalau muncul lawannya ada pada Allah, berarti nggak ada bedanya Allah dengan makhluk. Ya, ini yang dimaksud lawan secara bahasa, gitu. Adapun anwaul munafi alama taqarrara fil mantiqi arba'atun. Adapun macamnya hal-hal yang saling menafikan, saling berlawanan, saling menunjukkan kebalikannya, itu di dalam pelajaran mantek ada 4 perkara. Kan tadi secara umum disebut apa? Semuanya apa? Lawan. Kalau dalam istilah ilmu mantek, maka ada 4 nama. Yang pertama namanya naqidain. Yang kedua namanya adam wal malakah. Yang ketiga namanya ziddain. Yang keempat namanya mutadhafiyain. Wa kullu naw'in min hadhil anwa arba'ati la yumkinul ijtima'u fihi baina tarafain.
Dan di antara dua sisi dari masing-masing yang keempat ini tidak mungkin menjadi satu. Jadi sebuah perkara dengan perkara lain ini nggak selalu namanya lawan, gitu. Perkara dihadapkan perkara yang lain itu nggak selalu namanya lawan. Bisa namanya apa? Nakidain. Bisa namanya ziddain. Bisa namanya adam wal malakah. Bisa namanya mutadhafiyain. Ini istilah-istilah nama-nama dalam ilmu mantek. Kalau pakai nama-nama itu liar, beb. Liar, kamu tahu liar? Liar. Pusing, beb. Ya juga nggak usah pakai nama-nama itu. Kita contohin aja nanti, insya Allah satu per satu. Apa sih hubungan satu perkara dengan perkara lain itu? Apa yang mungkin terjadi pada keduanya? Tembok ini melihat nggak? Tembok ini melihat nggak? Hah? Buta? Ya enggak juga, gitu loh. Berarti tidak melihatnya tembok ini nggak disebut buta, gitu loh. Karena kalau tembok ini disebut buta, harus ada tembok lain yang melihat. Kalau ada satu tembok yang bisa melihat, berarti tembok yang nggak melihat disebut buta. Karena semua tembok nggak melihat, berarti tembok nggak bisa disebut buta, gitu loh. Nanti kita akan ngomong tuh, oh yang demikian namanya adam wal malakah, yang demikian namanya ziddain, ada namanya nakidain. Dilihat dari apa? Kedudukan perkaranya. Karena perkara itu macamnya ada berapa sih? Perkara itu macamnya ada berapa? Ada 3, gampangnya lah. Perkara yang ada, perkara yang tiada, terus perkara yang antara ada dan tiada. Antara ada dan tiada itu gimana? Disebut ada, nggak bisa kelihatan. Disebut nggak ada, tapi diomong, dibicarakan, gitu loh. Kayak contohnya apa? Angin, kentut. Sini gua kentutin loh. Ada nggak, gitu loh. Kayak utara, barat, ada nggak? Mana? Hah? Organisasi, mana barangnya? Hah? Barangnya mana? Nggak ada. Tapi ini kita telah berkumpul semuanya, kita akan menamakan organisasi kita, dinamakan organisasi, punya nama, punya anggota, tapi barangnya nggak ada, gitu loh. Berarti namanya organisasi itu namanya adalah hanya suatu gambaran antara ada, yang bisa menemukan hanya orang-orang yang punya akal, gitu. Kalau orang berakal bisa paham, oh ini organisasi toh. Oh, yang nggak punya akal gimana? Hewan mana ngerti organisasi? Ini ada organisasi. Agama itu apa? Mana barangnya?
ini orang beragama Islam. Coba kamu duduk, saya foto, muncul nggak agamanya gitu? Itu hanya gambaran aja. Ini orang beragama, ini orang baik, ini orang yang bisa menemukan hanya orang yang beda sama ini merah. Ada nggak merah itu? Ada, kelihatan gitu loh, bisa dibuktikan adanya. Jadi perkara itu ada berapa? Ada, tiada, dan gambaran. Nanti ada dan tiada tiga ini ketika kita mau bicarakan kebalikannya atau kedudukan dengan yang lainnya, namanya akan beda-beda. Secara bahasa disebut namanya lawan semua. Ada lawan dari tiada, gerak lawan dari diam, hitam lawan dari putih. Secara bahasa disebut namanya lawan semua. Tapi nanti secara istilah dalam ilmu akan disebutkan nama yang berbeda-beda. Insya Allah kita akan jelaskan itu pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا وجودا منان بسبب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دد تعزي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي وأنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.